Pemirsa, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Cilincing, Jakarta Utara Jumat malam. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, sudah berapa lama, Pak? Tinggal di situ. Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya. Sebenarnya dari masih SD, kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibuli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SMA Negeri 72 Jakarta hingga berujung pada aksi kekerasan. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, anak korban perundungan berpotensi melakukan tindakan nekat. Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif peledakan di SMA AN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri. Sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya. Karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini, itu sangat mungkin. Tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika di sekolah. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Namun pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca terjadinya ledakan kemarin di SMA 72. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan
ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Namun demikian tentunya sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah, dan tentunya itu yang kita harapkan. Dan tentunya terhadap trauma-trauma yang ada, tugas kita semua, terus utamanya dari tim yang ada untuk terus mendorong agar mereka bisa kembali normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, pemirsa, penyelidik setelah dikabarkan kritis, kini salah satu korban ledakan SMA Negeri 72 mulai membaik. Bahkan sang kakak korban menceritakan bagaimana ledakan itu pun bisa terjadi. Dan selengkapnya kita simak bersama wawancara dengan Muhammad Nur Karim, keluarga dari salah satu korban ledakan berikut ini. Kondisinya sih alhamdulillah membaik, karena dikabarkan adik saya itu kritis dari pasca operasi, itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih, Kak. Iya. Jadi kepentingannya untuk ke sekolah ada apa? Oh, saya kepentingannya untuk ngambil barang dari korban, Kak. Soalnya ya khawatir juga takut hilang gitu, apa gimana gitu, Kak. Untuk adek tadi operasi apa nih, Pak? Oh, dari operasi tangan sampai pencabutan material yang ada di dalam tubuh korban, Kak. Oke, ini berarti di masjid atau di kantin? Di masjid. Waktu kejadian kondisinya seperti apa, Mas? Sampai dibawa ke rumah sakit? Waktu kejadian sih katanya udah berdarah-darah, terus katanya itunya korban sampai lemes gitu, nggak sadarkan diri, matanya juga lebam gitu ya, karena ada luka bakar juga setengah wajah gitu. Posisi adiknya, Mas, ketika ledakan berlangsung, apakah di masjid juga sedang ingin sholat Jumat atau bagaimana? Iya, karena kan menurut saya tanya dari korban yang udah sadar, itu adiknya temen saya gitu, temennya adik saya maksudnya, itu dia lagi mau sholat, terus tiba-tiba ada ledakan gitu. Jadi ya korban juga panik juga, keluar coba bangkit tapi terjatuh lagi gitu. Berarti lokasinya nggak jauh dari sound system adiknya? Iya, karena waktu awal dihubungin sih itu awalnya itu dari sound system memang, tapi menurut konfirmasi dari para guru dan ada sejumlah barang bukti yang meyakinkan itu adalah bom gitu. Fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saksi mengatakan pelaku seorang pelajar, dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sholat kan sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu, tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah, Pak Ustadz. Begitu, dari ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung gitu, langsung meledak, persis bom. Benar si bapak bom. Bapak posisi bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang bapak alami, Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari kan, lari namanya udah tua, langsung ditubruk anak-anak, karena pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya, Pak? Bapak kebanting sama kona, enggak, ini sakit.
Pohon mangga pohon bau gede hidup, gede pohon mangga segini. Oh, udah sama baru masih sakit. Nah ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi Pak? Sini Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih Pak? Karena kalau sekarang sepi, kalau sekarang sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan biarin. Belum diberesin belum? Belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam, banyak sih kalau pada itu. Ada yang bocor kepala, ada yang di pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang ya. Dia orang anak kelas berapa Pak? 12. Bapak kenal? Enggak kenal. Pendengar cuma sengaja aja jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini nggak bersih banget sih, cuma ya teman-temannya jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya? Kenceng banget, kayak apa nih? Lihat barangnya nggak Pak? Barang yang bentuknya meledak? Kelihatan barangnya, cuma pada langsung asap. Langsung asap ya Pak ya? Penyelidikan pelaku dan motif peledakan di SMA 72 Jakarta masih terus berlangsung. Sejumlah informasi mencuat termasuk terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak dan merupakan korban perundungan. Dan apakah pengawasan pendidikan kita hanya administratif atau kita memang tidak siap mendengar cerita diam anak-anak kita? Untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 10, Lalu Hadrian. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lalu. Ya. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam Mas. Iya Pak Lalu, kita tahu ini masih dugaan tapi ada fakta yang mencuat bagaimana bahwa korban atau pelaku adalah diduga adalah korban perundungan. Bagaimana Anda melihat informasi ini Pak Lalu? Baik, ya jadi ini lagi-lagi mencoreng dunia pendidikan kita kalau misalnya itu benar hasil penyelidikan dari polisi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Komisi 10 sangat prihatin, sangat sangat terganggu dengan kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa PR kita hari ini sekolah-sekolah kita ternyata belum aman. Belum aman dari perundungan, belum aman dari bullying dan kekerasan-kekerasan verbal maupun kekerasan-kekerasan fisik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar dari kampus, dari sekolah, bullying, kekerasan verbal dan kekerasan-kekerasan fisik kerap terjadi dan masih terjadi di sekolah-sekolah kita. Nah, ini menjadi PR bersama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pemerintah daerah, dengan pihak sekolah, dan tentunya kami berharap juga kerjasama dari para orang tua. Dari para orang tua inilah kita bisa antisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kami meminta kepada seluruh orang tua untuk sama-sama kita mengawasi putra-putri kita, baik di rumah, nah di sekolah itu adalah kewajiban guru dan tentunya di lingkungan sekitar rumah. Ini menjadi penting apalagi kalau misalnya ledakan yang terjadi di SMAN 72 ini benar-benar karena siswa tersebut merupakan korban bullying. Ini sungguh kami sangat prihatin. Karena apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan antisipasi-antisipasi. Program-program juga terus dilakukan, terus disosialisasikan. Ada yang namanya program 7 BK Hebat, 7 guru BK Hebat, 7 jurus guru BK Hebat ini juga diluncurkan untuk mengantisipasi hal-hal atau kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah. Pak Lalu, ini kan, itu, Mas. Ini kan cerminan bagaimana sebenarnya keadaan di sekolah dan lingkungan pendidikan yang dirasa tidak aman dan sangat tidak peka terhadap kondisi murid. Lalu menurut Anda apa yang harus segera dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada programnya tadi 7 jurus guru BK, tapi
lagi-lagi Pak Lalu bahwa hal ini terjadi. Sebelumnya juga kita tahu Timothy juga sempat tadi mencuat ya yang di Bali bunuh diri karena juga dibully. Bagaimana langkah konkret agar sekolah punya peran lebih kuat lagi dalam menahan dan juga mencegah praktek bullying di lingkungan pendidikan, Pak Lalu menurut Anda? Baik. Pertama, ini bukan saja merupakan tugas sekolah, baik kepala sekolah maupun guru. Tugas ini yang terpenting adalah adanya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dan tentunya controlling dari DPR, baik DPR kabupaten, provinsi maupun kami di DPR RI. Dan tentu juga kami berharap mitra kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program-program yang saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah program-program ini sudah dilakukan atau tidak di sekolah masing-masing? Apakah program-program ini sudah disosialisasikan secara masif atau tidak kepada orang tua, kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkahnya ya tentu kita harus kerjasama semua pihak, orang tua, sekolah, kemudian seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini harus melakukan kerjasama dan harus terbuka. Begitu juga orang tua kita harus terbuka kondisi putra-putri kita. Demikian juga guru. Tidak mungkin sepenuhnya bisa terselesaikan di sekolah. Kejadian-kejadian seperti hari ini, bullying, kemudian perundungan, bahkan terjadi kekerasan fisik, ini sungguh sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk dilakukan proses belajar mengajar. Kami tentu menghimbau jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Semua pihak mari kita kerjasama, kita lakukan langkah-langkah yang preventif, kita lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini terus berulang. Nah, ini kan kejadian terus berulang, mati 1 tumbuh 1000. Nah, inilah PR kita bersama. PR dari DPR, PR dari Kementerian Dikdasmen, PR dari pemerintah daerah. Semua harus bersatu bersama-sama untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Iya, karena seperti kita, itu, Mas. Iya, bahwa controlling tadi ya Pak ya, semua stakeholder, semua pihak baik itu rumah, sekolah, dan juga pemerintah harus hadir dalam memecahkan masalah ini. Kalau kita lihat kembali masalah ini Pak, lalu ini terjadi di Jakarta ya Pak, di ibu kota seperti itu. Dan spektrumnya juga sekolah yang modern seperti itu. Anda melihat ada gejala apa sebenarnya yang terjadi di antara murid sehingga mereka tidak bisa tadi menggunakan empati dan juga tidak bisa melihat pelajaran yang sudah ada, masalah yang sudah ada sebelumnya. Namun nampaknya beberapa tadi anak murid tidak sadar bahwa bullying ini berbahaya sekali, Pak Lalu. Ya, jadi pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Penanaman akhlak, penanaman budi pekerti, penanaman etika sopan santun, itu yang harus dibutuhkan hari ini di balik derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Nah, hari ini pemerintah sudah melakukan digitalisasi pembelajaran, tapi kita tidak boleh lupa ada persoalan penting yang hari ini harus kita tuntaskan, yaitu tadi perundungan, bullying dan sebagainya. Maka pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Pendidikan karakter ini harus segera kita sikapi, harus kita laksanakan kembali. Pendidikan moral Pancasila kita hidupkan. Makanya kami di Komisi 10 DPR RI hari ini sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Di pasal tersebut kami pertegas bahwa pendidikan karakter harus menjadi poin atau kunci utama dalam melaksanakan pendidikan kita. Anak-anak kita boleh pintar, tetapi akhlaknya juga harus mulia. Anak-anak kita harus berprestasi, tetapi etikanya juga harus kita jaga. Sopan santunnya kita jaga juga. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto menilai ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta diduga mirip dengan sejumlah kasus korban perundungan di luar negeri. Untuk itu orang tua, guru, dan siswa harus peka terhadap perubahan perilaku seseorang di sekolah. Apakah ada dampak bullying pada pelajar yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar seperti ini? Pada beberapa kasus, terutama di luar negeri, itu bisa saja terjadi
perundungan menimbulkan adanya kondisi-kondisi psikologis tertentu yang menimbulkan dendam sehingga akhirnya memicu untuk perilaku kekerasan. Tetapi tentu saja sebagaimana kita sudah dengarkan dari tadi, kita tentu harus menunggu sampai hasil penyelidikan selesai, begitu ya, terutama untuk mengetahui sumber ledakan, lalu kemudian juga adanya indikasi-indikasi perilaku yang mendahului di orang-orang yang diduga sebagai pelaku ini, lalu kemudian adanya senjata mainan tersebut, motifnya apa, lalu bagaimana psikodinamika kekerasan itu muncul dari yang diduga adanya perundungan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah perilaku yang seperti ini. Baik, Mbak Cassandra, artinya akibat perundungan ini bisa berkembang kepada kemarahan ekstrim yang luar biasa dan menyebabkan adanya keinginan untuk melukai diri sendiri dan juga orang lain, begitu? Betul, karena dendam. Tetapi kan kembali lagi bahwa ini ada banyak di luar negeri. Nah, di Indonesia ini belum pernah saya rasa pada skala yang seperti ini. Karena sekali lagi tentu saja harus menunggu hasil penyelidikan untuk bisa mengetahui bagaimana psikodinamika kekerasan itu terjadi pada tersangka pelaku kita ini. Apakah juga ada orang lain yang membantu? Apakah kembali lagi penyebab dari ledakan tersebut apalagi bisa melukai sampai 54 orang? Tentu kita juga harus mengetahui bahan-bahan peledak yang digunakan. Sebetulnya siapa yang paling bisa mendeteksi tanda-tanda bahwa seseorang itu bisa memiliki tekanan karena dibullying? Apakah teman sebaya, guru BK, atau justru orang tua? Semua pihak tentu bertanggung jawab untuk bisa melakukan deteksi tersebut, baik teman-teman, guru-guru, orang tua, atau siapapun, mungkin penjaga sekolah sekalipun. Ketika kita sudah mengetahui adanya perubahan perilaku pada seseorang, ketika seseorang bisa berpotensi untuk ditempatkan menjadi korban, lalu kemudian ada orang lain yang bisa melakukan hal tersebut, tentu harus cepat dideteksi dan segera ada tindakan. Pengamat intelijen Ridwan Habib menyatakan pelaku peledakan tak terkait terorisme. Pelaku beraksi mandiri dan diduga belajar membuat peledak dari media sosial. Memang ini menunjukkan pengawasan di media sosial, terutama website, kemudian internet, kemudian platform-platform media sosial, itu harus lebih diperketat lagi. Karena informasinya adalah pelaku ini adalah melakukan rakitan mandiri ya. Jadi dia bukan dan tidak tergabung seperti kelompok-kelompok teror di masa lalu, di sebelum-sebelumnya. Jadi dia bukan bagian dari jaringan terorisme di Indonesia. Ini adalah anak muda yang melakukan perakitan mandiri, dan ini dia belajar pasti dari media-media sosial, dari channel-channel di Telegram, dan ini saya kira jadi perhatian bersama kita, terutama di ranah medsos dan pengawasan keluarga, termasuk juga pengawasan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, apa saja materi-materi yang ditonton, apa saja media-media yang dipelajari, ini yang saya kira juga harus jadi hikmahnya di situ, Diandra. Baik, ini kan dia melakukan rakitan mandiri, bukan bagian dari jaringan teror. Menurut Pak Ridwan sendiri, dia ini mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan untuk merakit itu dari mana, Pak? Tentu saja sangat spekulatif kalau saya memberikan gambarannya sekarang, tetapi memang bahan-bahan seperti itu bisa diperoleh dari ramuan-ramuan yang dijual bebas, misalnya dari pupuk urea, kemudian beberapa bahan kimia tertentu itu bisa dalam formula yang tepat bisa diramu dan dibuat menjadi bom. Dan ini yang kita sesalkan ya, karena materi-materi seperti itu di website-website, terutama di dark web, itu ada materi-materi seperti itu yang saya kira juga ini menjadi PR, terutama patroli di media sosial, teman-teman BIN, BSSN, terutama di bagian cyber, saya kira harus ekstra keras melakukan patroli. Usai terjaring OTT, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diperiksa KPK. Kami segera kembali.